Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Semoga hari ini adik-adik selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sore ini saya akan melanjutkan materi tentang pembuatan proposal, pameran. Ini kita membuat sebuah desain proposal. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bisa mendesain covernya, kemudian sudah bisa mendesain layoutnya. Sekarang kita berusaha untuk mendesain hal yang baru lagi, yaitu bagaimana mendesain narasumber, foto-fotonya, kemudian berikan tulisan dan sebagainya, itu narasumber seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang satu paket, kita bicara covernya, kita bicara layoutnya, kita bicara narasumbernya, kita bicara logo-logo sponsor dan sebagainya, itu juga satu paket. Itu bagaimana kita ini membuat sebuah menggabungkan beberapa aspek ini untuk dijadikan sebuah satu proposal yang terintegrasi, seperti ini contohnya. Ini ada sebagai salah satu contoh, memasukkan beberapa foto narasumber, kemudian menjadikannya dalam sebuah tempat disusun secara rapi, dengan posisi yang seperti ini. Mungkin ini sebagai salah satu contoh, adik-adik bisa berorganisasi sendiri itu seperti apa, entah itu posisinya ada di belakang atau ada di depan dan sebagainya. Itu kreativitas dari masing-masing, itu semua karena ini memang banyak narasumber, mungkin dibentuk berjajar, karena sehingga tujuannya adalah untuk mempermudah aktivitas orang untuk melihat, secara berurutan seperti itu, secara sistematis. Ini semua tergantung dari kreativitas adik-adik semua dalam mengkreasikan, menata agar kelihatan rapi, menarik, dan tidak seperti berjubel di dalam satu tempat, seperti itu. Dan ini yang nanti kita bahas, tapi sebelumnya saya akan sedikit memperlihatkan kepada adik-adik salah satu proposal yang sudah pernah, ini pernah yang saya pegang. Jadi saya memegang kegiatan di pemerintah Kota Probolinggo. Kebetulan saya setiap tahunnya memegang namanya event semi pro, ini event semi pro ini adalah event tahunan di Kota Probolinggo yang biasanya diselenggarakan pada saat perayaan hari jadi Kota Probolinggo, biasanya di bulan akhir Agustus sampai September, awal September setiap tahunnya, seperti itu. Jadi dengan tema yang berbeda-beda ini sebagai salah satu proposal. Ini adalah proposal, proposal yang memang bisa kita buat dengan menggunakan PowerPoint, seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa kita perlihatkan, baik itu dalam hal konteks ini adalah pendahuluan, kemudian dari hal tujuannya, kemudian nama kegiatan dan temanya apa, kemudian bentuk kegiatan dan sebagainya. Ini juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan pendukung, yang memang ada di kegiatan selama penyelenggaraan event semi pro itu sendiri, Kemudian pesertanya dari mana saja yang bisa terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan, baik itu event maupun pameran. Ini kebetulan kita pada tahun 2018 kegiatan ini dilelang, yang bekerja sama dengan pemenang lelang, itu PT Nisaka Berjaya dari Tangerang, yang memang setelah lolos seleksi, administrasi dan sebagainya, sebagai penyelenggara kegiatan event dan pameran selama kegiatan itu. Ini lokasinya karena memang kita posisinya di luar gedung, outdoor, kita mengambil tempat di alun-alun, jadi kita men-set up alun-alun Kota Probolinggo ini untuk beberapa kegiatan selama penyelenggaraan selama kegiatan semi pro ini. Ini sebagai layout, adik-adik kita ini
hal yang simpel saja, kita kebetulan mendesainnya dengan secara sederhana, tidak menggunakan aplikasi yang rumit, karena memang kita terbatas dalam hal penggunaan teknologi dan SDM, sehingga kita hanya menggunakan aplikasi ya berbasis ya hanya PowerPoint dan mungkin sedikit sentuhan dari Corel seperti ini bentuknya. Jadi membuat layout, ada layout indoor maupun outdoor ya. Ini kebetulan yang ini outdoor, jadi di area di dalam alun-alun, jadi seperti ini bentuknya. Jadi ada kegiatan intinya di sini, kemudian ada beberapa pendukungnya ada di sini nantinya ya, seperti itulah. Ini khusus untuk ini dibuat layout ya. Jadi adik-adik ini nantinya membuat sebuah bisa memiliki kemampuan dalam hal membuat layout seperti ini ya. Tadi secara simpelnya itu membuat layout seperti itu, tetapi yang ini sudah menggunakan aplikasi atau software, yaitu menggunakan AutoCAD. Jadi lebih tampak hidup ya. Jadi memang setiap event organizer atau exhibition organizer itu harus memiliki kemampuan di sini ya. Selain menggunakan memiliki kemampuan di Photoshop atau mungkin Corel Draw, juga menggunakan aplikasi yang lain, khususnya yang AutoCAD, karena untuk mendesain layout dan secara menggambarkan secara detail terkait dengan bangunan-bangunan yang akan mungkin dibangun selama penyelenggaraan kegiatan ya. Ini di area alun-alun juga ada namanya, ini panggung utamanya, kemudian ini ada tenda untuk penonton VIP, kemudian ini layar sound systemnya di sini, kemudian di sini ada tenda dome khusus untuk kegiatan pameran indoor, kemudian ini ada tenda kuliner untuk selama kegiatan selama 7 hari. Ini juga ada tenda kuliner dan UKM. Kemudian di sini ada tenda dome juga yang lebih kecil untuk kegiatan para UKM ya, seperti ini. Jadi ini sudah memberikan sebuah gambaran nanti penempatan ruang, pembagian ruang, kemudian bagaimana mengaturnya secara lebih efisien ya, terkait dengan pengaturan arus pengunjung. Kemudian yang kedua ini adalah dari tampak atas seperti ini. Kemudian kita lanjut ya, ini sebagai kemampuan adik-adik harus memiliki kemampuan seperti ini, hanya bisa memberikan desain ini ya. Ini adalah tenda dome ya, dengan ukuran tertentu, dengan panjang tertentu juga. Ini juga dipasang dengan berderetan dengan tenda kuliner ukuran 3x3 ya. Ini layoutnya. Kemudian ini adalah gambar penampang dari tenda kerucut ukuran 3x3 beserta sarana pendukungnya seperti kursi, lampu dan sebagainya. Ini juga harus ada di situ. Kemudian ini penampak dari atas juga. Ini juga penampang dari tenda pengunjung, penonton ya, VIP yang ada di sini juga melihat secara depan dari mereka memiliki gambaran bahwa nanti mereka akan diposisikan di sini bagi para penonton atau pengunjung VIP. Kemudian kalau pengunjung yang umum bisa di sekitar kanan atau mungkin kiri ya, di panggung utama ini, sehingga dibentuk sebuah barikade dari besi ya. Ya, ini seperti itu. Kemudian ini penampang dari samping juga terkait dengan bangunan dan sebagainya. Ini juga diposisikan seperti ini. Kemudian ini dari samping juga, bahwa ini nanti seperti bentuknya ada pohon, kemudian di sini ada namanya sound system, rigging of system, kemudian ada rigging untuk layar ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya adalah ini penampang dari panggung utama ya. Panggung utama
ini dilengkapi dengan beberapa hal yang ini juga akan nanti dipasang di situ, baik itu lightingnya, kemudian ada tenda untuk talent ya, tenda talent itu untuk berganti kostum, kemudian untuk ada berbagai bunga-bunga yang untuk ditempatkan di samping kanan dan kiri dari panggung utama. Kemudian di sini ada perlengkapan untuk display peralatan ketabuhan untuk kegiatan etnis ya, tampilan kesenian, dan ini semuanya sudah dibuat sedetail mungkin dengan tujuan agar memberikan sebuah gambaran bahwa kegiatan ini memang sudah terkonsep dengan baik ya, karena semua ini kebutuhan terkait dengan penyelenggaraan ini sudah dianggarkan, sehingga orang itu bisa melihat bahwa memang ini sebenarnya sudah ada di sini. Misalnya sudah kita menganggarkan AC, standing AC di sini, setiap tenda juga ada AC-nya, juga ini juga dianggarkan, kursinya berapa itu juga sudah dianggarkan, sehingga kita bisa memberikan sebuah pemahaman seperti itu. Ya, ini sebagai contoh bagaimana nanti kemampuan di designing ini sangat penting sekali, bagaimana menciptakan sebuah gambaran-gambaran penyelenggaraan sebuah kegiatan, baik pameran, penyelenggaraan event maupun penyelenggaraan sebuah tour ya. Ini juga bisa digunakan AutoCAD ini ya, ini seperti ini bentuknya. Jadi secara detail harus mengungkapkan apa yang harus disediakan di situ ya, sesuai dengan anggaran yang RAB ya, sesuai dengan RAB yang ada ya. Kursi putih ini berapa, mejanya untuk VIP itu berapa, itu juga harus disediakan sesuai dengan RAB yang sudah kita buat ya. Ini sebagai salah satu contohnya seperti itu. Nanti di sini juga dilengkapi dalam proposal ini, juga harus dilengkapi dengan berbagai kegiatan, tanggal penyelenggaraan, lokasi dan sebagainya juga dilengkapi. Kemudian rundown-nya, rundown acaranya selama kegiatan itu dari tanggal selama 7 hari ya, selama 7 hari. Kemudian ada namanya ini sebagai daya tariknya, dilengkapi dengan suguhan kesenian dari berbagai negara yang memang akan tampil pada saat penyelenggaraan kegiatan selama kegiatan itu berlangsung. Ini sebagai penariknya, karena proposal itu adalah bagaimana menarik sebanyak mungkin perusahaan untuk ikut bergabung dalam sebuah kegiatan. Nah, semakin banyak aktivitas yang ada di situ, sifatnya internasional, akan semakin menarik antusias perusahaan, karena dianggap itu memiliki level lebih tinggi ya daripada aktivitas sifatnya nasional. Karena ini sudah mengundang berbagai macam sanggar kesenian dari berbagai negara ya, dari Korea, dari Malaysia, dari Filipina, itu kita undang untuk kegiatan. Kemudian kita juga menganggarkan kegiatan untuk kegiatan namanya mengundang artis ya, itu pada saat ikut musik, jadi itu sudah masuk ke dalam anggaran kita begitu. Jadi ini sebagai daya tarik ya, kita mengundang artis seperti Optik ini juga sebagai daya tarik ya. Kemudian dari Sandra ini sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan daya tarik itu sendiri. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Nah, ini sedikit berbeda, tapi intinya sama, bahwa kita ini harus mendesain sesuatu itu sesuai dengan peruntukannya. Meskipun ini kalau tadi itu berupa penyelenggaraannya, kalau ini berupa proposalnya ya. Kalau penyelenggaraannya, rencana penyelenggaraan berupa sudah bentuk layoutnya, nanti kita bicara layout. Kalau yang sebelumnya ini kita bicara layout ya, layout dari denahnya ya, tapi kita belum bicara tentang bagaimana mendesain tendanya seperti apa mungkin standnya seperti apa, kemudian apa yang ada di dalam stand itu apa aja, kemudian di sini ada panggung utama, di panggung utama itu apa aja yang ada di situ, juga belum desain. Ini masih dalam tahap layout floor plan-nya ya. Kalau ini nanti kita buat seperti ini ya, ini kita ambil contoh, kita copy dulu ya, kita take snapshot dulu gambar ini, kita klik di sini,
Kita copy, kita pastekan di sini ya, kita pastekan di sini, Ctrl V. Nah, kita perbesar seperti ini. Nantinya kita coba berusaha untuk membuat gambar seperti ini. Kemudian kita ambil contoh foto ya, kita ambil foto yang untuk kita potong. Kita bisa ambil foto, jadi ini kita coba ambil foto dari Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita copy ya, kemudian kita pastekan di sini ya. Jadi kita coba kita potong ya. Kita menggunakan aplikasi karena kita mengambil seperti ini gambar backgroundnya aja ya, kita hilangkan backgroundnya saja, kita ambil orangnya saja. Berarti kita bikin backgroundnya putih. Nah, coba kita perhatikan ini putih, backgroundnya putih, sehingga kita harus memotong warna putih ini. Jadi kita menggunakan bezier, kita potong, kita klik sini dengan sesuai dengan lekuannya ya. Kalau bisa memang kita ambil gambar yang resolusinya besar, biar tidak terlihat ini kasar samping. Jadi kita harus ini saya potong cepat saja. Sebenarnya kalau ingin kita detailkan aja nanti, tapi kalau ini cepat saya coba potong lebih cepat ya. Ini harus detail, caranya lebih dekat lagi ya, seperti ini, tapi saya coba cepat saja. Jadi kita ambil garis besarnya aja untuk bisa memotong gambar ya. Jadi sesuai dengan lekuan-lekuan yang ada di gambar ini harusnya. Oke. Ini kita selesai sampai kita tanda panah ya, seperti ini. Kita klik lah. Nah, ini sudah kita potong. Kemudian coba kita klik ya di sini. Ini kita sudah potong, kemudian kita coba kita ambil intercept, kita klik di kita upload semua, coba kita ambil interceptnya, kemudian kita coba kita ambil. Nah, ini sudah terpotong. Kita yang enggak terpotong kita cut ya. Ini sudah terpotong dengan rapi ya. Sebenarnya kalau ingin ambil gambar ini lebih terpotong dengan rapi lagi ya. Nah, seperti ini kita kecilkan ya, kita coba. Ini sebagai salah satu contoh. Nah, ini kalau membuat seperti ini, coba kita ini kan lebih arah rotasi kotak ya. Kita buat kotak dulu seperti ini ya. Kita buat kotak, ukurannya sama aja lah, kita akan samakan ukurannya. Kemudian kita taruh di sini, ikuti saja. Ini sebagai salah satu contoh ya, sebagai salah satu contoh. Kita coba membuat sebuah kotak ya, seperti inilah. Kemudian apakah ini bisa kita kerucutkan untuk ya. Oh, ternyata yang di atas ya, ini harusnya 0 ya. Kita buat 0, kemudian yang ini coba ini kita buat 5. Oh, ternyata ini yang atas semua, tapi yang bawah kita buat ini 5. Oke, kurang, ternyata tambah lagi ya. Hampir sama, saya pikirnya hampir sama. Ini ternyata 8 ya, kita ambil berarti ini 8. Nah, ini 8. Nah, ini yang bersama
Nah, seperti ini kita taruh di sini. Nah, ini fotonya terlalu besar, kita coba taruh di sini. Kita kunci dulu klik kanan, kita lock ya tadi, biar gambar tidak bergerak-gerak. Ini aja yang bergerak, ini kita posisikan di ya, order to the front. Kemudian kita coba masukkan gambar ini ke objek ya, power clip presented frame. Ketiknya kita coba bawah, edit power clip, kemudian kita ke bawahkan seperti ini ya. Ini insya Allah udah cukup, atau mungkin kita pengen perbesar lagi gambarnya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Kemudian kita taruh tulisan ya, kita coba keluarkan dulu. Ini kita hilangkan no one ya, atau mungkin nanti kita buat warna, karena warnanya ingin sesuatu yang combine, bisa kita ambil ya warna dasar apa-apa yang mungkin bisa kita ambil untuk mempercantik ya. Bisa dua warna untuk mengombine ini juga. Setelah itu kita kasih tulisan Pak Menteri Pariwisata. Tulisannya terlalu besar, kayak mungkin anggap 10 ya, Menteri Pariwisata. Ekonomi kreatif RI ya, kita kecilkan lagi, sesuaikan ya. Kemudian karena ini backgroundnya hitam, kita coba kasih warna kuning ya, atau mungkin kita bold ya, bisa agak kelihatan, atau mungkin kalau ingin kita kasih kontur ya, biar kelihatan samping kiri dan kanannya ya. Ini terlalu besar, coba kita perhatikan ya, kita perkecil lagi seperti ini ya. Kita ambil warna ya, kata warna hitam ya, seperti ini. Terlalu besar, mungkin ini kasih 50 kelihatan ya, ini ya. Ini kalau kurang besar ya kita tambah lagi, kita besar lagi ya, sesuai dengan kebutuhan kita ambil dari tengah center ya. Nah, seperti itu untuk ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi ini sebagai salah satu contoh ya. Kemudian kita bisa kasih ornamen di atasnya, tulisan-tulisan apa yang di sini bangga buatan itu, kemudian kasih ini sama posisinya dengan membuat yang di halaman cover tadi. Nah, kemudian di copy. Kalau buat tulisan seperti ini ya, kita tinggal membuat saja seperti tadi, membuat kotak kemudian dikasih tergantung ini jumlah narasumbernya berapa ya, kita pasti ya. Ini sebagai salah satu contoh. Kemudian untuk posisi yang berikutnya misalnya seperti ini, kita mencoba contoh misalnya kotak lagi ya, seperti ini tadi kan bentuknya ya, kita ambil contoh ya. Tadi gini 8 ya, 8, ini juga 8. Mohon maaf ya, bukan ini yang 8, tetapi yang di satunya, satunya di sini 8 ya. Kita ambil seperti itu. Kemudian kita kasih warna, misalnya ini warna sesuai dengan misalnya ini. Kemudian kita kasih nomor, kemudian kita kasih bayang-bayang ya, kita kasih drop 1, kita klik di sini ya, seperti bayang-bayang. Bisa kita add
atau bisa kayak normal ya, substrak, tinggal milih, ada semua different, banyak pilihan yang multiply ya, kita multiply aja. Nah, kemudian di sini juga ada namanya penuh seremoni ya, kita tulis saja penuh seremoni, kita perkecil jadi poinnya 14, opening, pesan semua ya. Seremoni ya, ini juga sama kalau kita karena ini posisinya di depan, jadi kita ini blok dulu semua yang ada di sini, kita klik kanan, kita order give on ya. Nah, ini kita kasih tadi convert ya, kita buat, klik di sini, kita masuk. Kalau tulisannya tadi putih, kalau putih berarti ini hitam dasarnya ya, lebih kena ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini kelihatan lebih, tulisannya lebih kelihatan lagi ya. Monggo silakan kalau ini ingin ganti tulisan yang lain ya. Ini sebagai salah satu contoh. Kalau ini miring ya miring, dipreasikan sendiri. Ini sebagai ilustrasi saja. Kemudian ini kita ambil satu contoh, tapi kita belum kita copy ya, kita edit dulu, edit PowerPoint, Power Clip, kemudian kita copy ya. Nah, kita cukup masukkan, kemudian kita coba kita pastekan. Kita ambil lagi satu contoh seperti ini ya, sama, karena memang kita buat dasarnya adalah yang nggak baca dasarnya agak sedikit abu gelap ya. Karena ini kita unlock dulu, baru kita berikan sedikit gambaran seperti ini. Kemudian kita buat background yang biasa-biasa aja, yang ya kita kasih warna yang bulatan seperti ini ya, bulatan seperti ini yang tidak depan, soalnya kita masukkan dengan ya, kita sesuaikan saja besarannya karena kita ini ya kita baru ini kita tag, karena ini coba nggak bisa kuning, kita buat kuning ya. Kita angkat ke depan karena ini kita ada ini buat seperti itu. Dan kita samakan ya, kita samakan dengan ini, kita copy, kita copy di sini ya, kita seperti ini, kita sebutkan narasumbernya ya, narasumbernya ini sebagai contoh. Tinggal kita menata kembali peletakannya di mana ya. Jadi seperti itu bentuknya. Jadi cara motoran sudah paham, ada-ada, tinggal kita bisa merumuskan kembali apa yang harus dikerjakan. Kita pilih ya cara biar kita tata dengan baik agar kelihatan semakin menarik ya. Jadi mungkin di sini tinggal kita ngasih kotak aja, di bawah ini kotak seperti ini, kemudian kita kasih tulisan. Ini bisa diambil dari internet, logo-logo seperti ini bisa banyak ambil di internet ya. Jadi adik-adik sudah bisa membuat cover, sudah bisa membuat layout desain, sudah bisa membuat daftar narasumber. Nah, mungkin nanti ada daftar rundown acara, itu juga bisa dilampirkan.
atau mungkin daftar artis ya, diundang pada saat acara itu bisa disampaikan di sini menjadi nilai lebihnya. Jadi bagaimana kita ini membuat sebuah gambaran bahwa suatu proposal ini harus selengkap mungkin, sedetail mungkin, bisa memberikan informasi yang cukup akurat sehingga menarik ya bagi pihak ketiga atau mungkin pihak swasta yang lain untuk ikut terandil dalam kegiatan pameran yang ada di sini. Jadi seperti itu. Ini bagaimana mendesainnya. Ya, ini upaya kita untuk bagaimana menciptakan sebuah proposal yang semenarik mungkin ya. Memang harus penuh kreativitas. Adik-adik, saya mengharapkan adik-adik terus belajar berkreasi menciptakan berbagai macam bentuk-bentuk seperti ini, sehingga nantinya suatu saat itu bermanfaat dan itu memang dibutuhkan pada saat adik-adik bekerja nantinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan kesilapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.